Halo, welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini gue akan ngebahas tentang negara Selandia Baru, yaitu sebuah negara, salah satu negara persemakmuran dari Britania Raya. Jika kalian pernah nonton film Hobbit, kalian pasti penasaran di mana sih syuting film Hobbit itu? Ya, Hobbit itu mengambil lokasi syuting itu Selandia Baru. Semenjak ada film The Lord of the Ring atau Hobbit, membuat Selandia Baru itu dikenal. Kali ini gue akan ngebahas tentang negara yang indah, yaitu Selandia Baru. Selandia Baru atau dalam bahasa Maori disebut Aotearoa, artinya tanah yang berlawan putih panjang. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan New Zealand, bahasa Latin Nova Zelandia, adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik, kira-kira 1.500 km di tenggara Australia, di seberang Laut Tasman, dan kira-kira 1.000 km di selatan negara-negara kepulauan Pasifik, yaitu Kaledonia Baru, Fiji, dan Tonga. Negara ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, dan beberapa pulau lainnya yang lebih kecil. Karena letaknya yang jauh, Selandia Baru merupakan kepulauan terakhir yang didiami oleh umat manusia. Selama masa teliosorilnya yang panjang, di Selandia Baru berkembanglah suatu keanekaragaman hayati yang berbeda, baik itu tumbuhan maupun hewan. Yang paling terkenal adalah sejumlah besar spesies burung yang unik. Banyak diantaranya punah setelah tibanya manusia dan mamalia yang dibawa serta iklim bahari yang sedang. Daratan Selandia Baru sebagian besarnya ditutupi oleh hutan, topografi negara yang bervariasi, dan puncak-puncak gunung yang tajam sangat dipengaruhi oleh tonjolan tektonik tanah dan letusan gunung berapi yang disebabkan oleh tumbukan lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia. Secara sejarahnya, bangsa Polinesia mendiami Selandia Baru pada tahun 1250 sampai 1300 Masehi dan membangun kebudayaan Maori yang berbeda. Dan orang Eropa mulai merintis hubungan dengan mereka pada tahun 1642 Masehi. Pengenalan kentang dan senapan lontak telah memicu pergolakan di antara sesama suku bangsa Maori pada permulaan abad ke-19. Orang Selandia Baru menikmati salah satu standar hidup tertinggi di dunia pada dasawarsa 1950-an, tetapi mengalami kejatuhan yang mendalam pada dasawarsa 1970-an, diperburuk oleh krisis minyak dan masuknya Britania Raya ke dalam komunitas ekonomi Eropa. Negara ini kemudian menjalani perubahan ekonomi besar pada dasawarsa 1980-an yang mengubahnya dari ekonomi proteksionistis menjadi ekonomi perdagangan bebas yang liberal. Mayoritas penduduk Selandia Baru adalah keturunan bangsa-bangsa dari Eropa. Yang kedua adalah bangsa Maori. Bangsa Maori adalah minoritas terbesar, diikuti oleh orang Asia dan Polinesia non-Maori. Bahasa Inggris, bahasa Maori, dan bahasa isyarat Selandia Baru adalah bahasa-bahasa resmi dengan bahasa Inggris yang mendominasi. Sebagian besar budaya Selandia Baru diturunkan dari suku Maori dan pemukim dini asal Britania. Selandia Baru dikenal sebagai salah satu negara yang paling stabil dan diperintah dengan sangat baik di dunia. Pada tahun 2011, negara ini menempati peringkat kelima dalam hal kekuatan lembaga-lembaga demokrasinya dan peringkat pertama dalam hal transparansi pemerintahan dan paling anti korupsi. Secara ekonomi, Selandia Baru termasuk dalam negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menyaingi Eropa Selatan dalam beberapa hal. Selandia Baru termasuk dalam salah satu negara terbaik, misalnya pada indeks pembangunan manusia yang menempatkan Selandia Baru pada urutan ketiga. Ekspor merupakan andalan utama perekonomian negara ini, sehingga dampak perekonomian dunia akan berpengaruh langsung pada kondisi negara ini. Selandia Baru memiliki sebuah ekonomi pasar yang modern, makmur, dan maju dengan taksiran produk domestik bruto atau PDB berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja atau KKB per kapita sebesar US 28.250. Satuan mata uang Selandia Baru adalah dolar Selandia Baru yang secara informal dikenal sebagai dolar Kiwi. Mata uang ini juga beredar di Kepulauan Cook, Niue, Tokelau, dan Kepulauan Pitcairn. Selandia Baru menempati peringkat kelima indeks pembangunan manusia pada tahun 2011 dalam indeks kebebasan ekonomi The Heritage Foundation pada tahun 2012 dan ke-13 dalam indeks investasi global atau INSEE pada tahun 2002. Berdasarkan sejarahnya, industri ekstraksi telah sangat berkontribusi bagi ekonomi Selandia Baru, berfokus pada perburuan anjing laut, penangkapan paus, pemanenan,
hewan liar, pendulangan emas, pengumpulan getah kauri dan damar asli. Dengan dikembangkannya kapal laut pembeku pada dasawarsa 1880-an, daging dan hasil-hasil peternakan lainnya diekspor ke Britania, sebuah perdagangan yang menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat di Selandia Baru. Permintaan yang besar akan hasil-hasil pertanian dari Britania Raya dan Amerika Serikat telah membantu warga Selandia Baru untuk memperoleh standar kehidupan yang lebih tinggi daripada Australia dan Eropa Barat pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an. Secara perdagangan, Selandia Baru sangat bergantung pada perdagangan internasional, khususnya bagi hasil-hasil pertanian. Bilangan ekspornya adalah 24% dari produksinya, membuat Selandia Baru rentan terhadap harga-harga komoditas internasional dan resesi global. Industri-industri ekspor pentingnya adalah pertanian, hortikultura, perikanan, kehutanan, dan pertambangan yang menyumbang setengah ekspor negara ini. Mitra ekspor utama dari negara ini adalah Australia, Amerika Serikat, Jepang, China, dan Britania. Pada tanggal 7 April 2008, Selandia Baru dan China menandatangani perjanjian perdagangan bebas antara Selandia Baru dan negara China. Wol pernah menjadi ekspor pertanian utama Selandia Baru pada akhir abad ke-19, bahkan pada dasawarsa 1960-an ia masuk lebih dari sepertiga total perolehan ekspor. Tetapi sejak saat itu harganya terus menurun dibandingkan dengan komunitas-komunitas lainnya, dan wol tidak lagi menguntungkan bagi banyak petani. Sebaliknya, hasil peternakan dan susu meningkat dengan banyaknya sapi perah bertambah menjadi 2 kali lipat antara tahun 1990 sampai 2007. Secara demografi, Selandia Baru memiliki populasi sekitar 4 juta jiwa, di mana sekitar 80% dari populasinya adalah bangsa Eropa, dan suku Maori adalah grup etnik kedua terbesar, yaitu 14%. Sekitar tahun 1996 dan 2001, jumlah orang Asia 6,6% melewati jumlah orang dari Kepulauan Pasifik. Kristen adalah agama dominan di Selandia Baru. Entitas dan imigrasi. Menurut sensus 2006, 67% penduduk diketahui sebagai keturunan Eropa dan 14% sebagai bangsa Maori. Kelompok etnik utama lainnya adalah bangsa Asia dan bangsa Pasifik, sedangkan 11% mengaku hanya sebagai orang Selandia Baru. Secara geografi, Selandia Baru terdiri dari 2 pulau utama dan sejumlah pulau yang lebih kecil terletak di dekat pusat belahan lautan. Pulau utara dan pulau selatan dipisahkan oleh Selat Cook selebar 22 km dan celah tersempitnya di samping pulau utara dan pulau selatan. 5 pulau terbesar yang dihuni adalah Pulau Stewart, Pulau Chatham, Pulau Great Barrier, Pulau Orville, dan Pulau Waiheke. Pulau-pulau negara ini terletak di antara 29 lintas selatan sampai 53 lintas selatan dan 165 derajat timur.